Oke, itu adalah bidang pertama dalam teknik sipil, yaitu tentang struktur. Yang kedua adalah terkait dengan ilmu transportasi. Jadi kalau Anda lihat orang bikin jalan, orang bikin jembatan, orang bikin bandara. Nah, itu adalah bidang-bidang yang ada dalam rumpun keahlian transportasi. Nah, jadi segala kegiatan konstruksi yang berhubungan dengan kegiatan transportasi, entah itu darat, laut, dan udara, di pelabuhan, apakah itu jalan raya, jalan tol, apakah itu bandara, dan seterusnya. Oke, itu adalah cabang teknik sipil yang kedua, yaitu terkait dengan transportasi. Yang ketiga adalah hidroteknik, yaitu ini adalah bidang saya sendiri. Hidroteknik ini yang dibahas adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan air. Entah itu terkait dengan perencanaan saluran drainase, entah itu terkait dengan pengendalian banjir, atau itu dengan perencanaan saluran irigasi, ataukah itu terkait dengan bangunan pelindung pantai seperti breakwater. Pelabuhan juga masuk sini juga, bisa masuk sini juga. Apakah itu terkait dengan gelombang tsunami? Ya, itu adalah beberapa bahasa yang masuk ke dalam rumpun keahlian hidroteknik. Oke, yang keempat adalah rumpun keahlian geoteknik. Ya, tadi hidroteknik, sekarang ada geoteknik. Kalau hidro yang dibahas adalah air. Kalau geo yang dibahas adalah tanah. Ya, jadi bisa ya langsung kebayang bahwa geoteknik itu yang dibahas adalah struktur yang ada atau apa itu yang berhubungan erat dengan tanah. Contohnya pondasi. Dalam gedung itu dia perlu pondasi. Pondasi gedung berbeda dengan pondasi rumah. Pondasi rumah berbeda dengan pondasi pelabuhan. Nah, apapun yang berhubungan dengan pondasi itu masuk dalam geoteknik. Selain itu, misalkan kita bikin jalan tolnya motong bukit, bukitnya perlu distabilkan biar tidak longsor, maka perlu perkuatan tebing bukitnya biar tidak longsor. Nah, itu juga masuk ke dalam bidang keahlian geoteknik. Di sini yang terakhir adalah yang kelima itu ada pada gambar kanan bawah, itu adalah bidang keahlian manajemen konstruksi. Ini yang dibahas terkait dengan pengendalian proyek di lapangan dalam kaitannya tercapainya biaya, mutu, dan waktu suatu pekerjaan. Apakah proyek itu molor, nanti konsekuensinya bagaimana, apakah kualitasnya yang turun, nanti itu kita penyelesaiannya bagaimana, apakah proyek ini menguntungkan atau enggak, suatu proyek menguntungkan atau enggak. Nah, itu adalah bahasan-bahasan yang masuk ke dalam bidang manajemen konstruksi. Oke, jadi di sini sudah saya jelaskan ada lima bidang utama dalam teknik sipil. Kalau diturunkan lagi, masih banyak lagi. Nanti mungkin bisa adik-adik sekalian, teman-teman sekalian, ada yang mungkin ditanyakan, nanti bisa didiskusikan. Oke, next. Oke, sebelum saya masuk ke dalam bahasan artificial intelligence, ya, kenapa sih kok ke teknik sipil kok belajar tentang artificial intelligence itu benefitnya apa sih? Nah, nanti akan saya bahas. Jadi artificial intelligence itu ilmu yang sekarang itu sudah universal. Jadi tidak hanya punya teman-teman di bidang computer science atau teman-teman di bidang informatika atau teman-teman di bidang statistik, tapi itu sudah merupakan ilmu yang universal. Semuanya bisa pakai karena artificial intelligence itu atau kecerdasan buatan ini adalah suatu pendekatan yang sifatnya menyelesaikan semua masalah atau bisa secara ilmiah sering dikatakan sebagai universal solver atau penyelesaian suatu masalah untuk problem-problem universal. Jadi ini bisa digunakan untuk semua bidang, termasuk teknik sipil. Nah, di sini saya kutip dua
uh, uh, statement dari dua sumber. Pada dasarnya artificial intelligence itu kata kuncinya adalah pengalaman. Kata kunci dari artificial intelligence itu adalah pengalaman. Pengalaman dari suatu proses pembelajaran. Seperti Anda, misalkan dapat mengerjakan suatu ujian, itu kan tidak langsung Anda tidak belajar sebelumnya, Anda datang ujian, Anda langsung bisa. Kan tidak seperti itu. Anda melewati proses pembelajaran dulu, dari situ Anda mendapatkan pengalaman. Anda mencoba-coba latihan soal, nah itu juga pengalaman. Nah, itu dalam pengalaman itu ada proses pembelajaran juga. Anda mengerjakan PR, Anda mengerjakan tugas dan seterusnya. Nah, itu adalah konsep pembelajaran yang dalam artian itu berbasis pengalaman karena menjalaninya maksud saya. Oke, jadi di sini saya kutip dua statement dari dua sumber. Yang pertama dari Herbert Simon, itu pengalaman pembelajaran itu adalah learning. Di sini ada is any process by which a system improves performance from experience. Jadi pembelajaran ini adalah suatu proses yang mana meningkatkan performance, meningkatkan kemampuan berdasarkan pengalaman. Oke, jadi kata kuncinya itu adalah kita bisa belajar karena kita mengalaminya. Paham? Jadi paham maksud saya. Nanti kalau bingung nanti bisa ditanyakan. Sedikit tricky memang bahasanya ini. Oke, yang kedua dari saya kutip dari Merriam-Webster Dictionary. Jadi di sini dijelaskan bahwa the activity of process of gaining knowledge of or skill by studying, practicing, being taught, or experiencing something. Jadi di sini pembelajaran itu adalah suatu aktivitas atau proses dalam mendapatkan knowledge, dalam mendapatkan ilmu atau skill atau kemampuan dengan belajar, praktek, menerima pelajaran, being taught, atau mengalami dalam artian itu mendapatkan pengalaman, gitu. Experiencing something. Gitu. Oke, ya jadi itu kata kunci dalam artificial intelligence adalah belajar dan pengalaman. Oke, next nanti kita diskusikan lebih lanjut terkait. Oke, next. Nah, di sini machine learning itu meniru. Machine learning dalam artian ini, saya ngutipnya machine learning ya. Jadi machine learning itu adalah bagian dari artificial intelligence itu. Jadi di sini ya machine learning atau artificial intelligence itu meniru. Itu prinsipnya dia bekerja itu adalah meniru kemampuan manusia dalam menerima dan mengolah informasi. Mengolah informasinya itu dalam artian adalah berdasarkan pengalaman sebelumnya. Misalkan begini, bagaimana Anda tahu bahwa apa yang saya pakai di kaki saya itu adalah sepatu? Bagaimana Anda tahu sepatu? Misalkan gini lagi, Anda waktu kecil, bagaimana Anda tahu bahwa ada suatu benda yang namanya sepatu? Oh, itu namanya sepatu. Gimana Anda belajarnya? Apakah Anda langsung tahu, oh itu barang itu namanya sepatu, oh barang itu baju. Enggak kan? Enggak langsung tahu. Tapi orang tua Anda memberitahu Anda bahwa, oh nak, atau mas, dek, atau kak, ini loh, ini sepatunya dipakai. Nah, Anda tahu saat itu, oh ini sepatu. Terus apakah di lain kesempatan bahwa Anda langsung tahu bahwa ada sepatu lain bahwa itu sepatu juga? Tahu enggak? Enggak. Tapi orang tua Anda sekali lagi memberikan informasi bahwa ini sepatu. Jadi meskipun bentuknya berbeda, meskipun warnanya berbeda, meskipun ukurannya berbeda, Anda tahu bahwa ada suatu barang bentuknya seperti itu namanya sepatu. Ya. Jadi Anda mencapai dalam tahap menerima informasi yang terus-menerus dari orang tua Anda bahwa oh itu sepatu terus-menerus
sampai otak Anda itu membentuk suatu kesimpulan bahwa oh yang bentuknya seperti itu namanya sepatu. Entah itu warnanya kuning, merah, hijau, dan seterusnya. Entah itu yang ada talinya, entah itu yang enggak, entah itu pakai resleting, entah itu yang tipis, entah itu yang tebal solnya. Tapi Anda tahu bahwa itu sepatu. Nah, itu adalah konsep artificial intelligence. Meniru kemampuan manusia dalam menerima dan mengolah informasi. Dan itu berlaku juga untuk benda-benda lain. Di sini ada baju, ada sandal, celana, dan segala macam. Nah, itu konsep dasar artificial intelligence. Jadi misalkan kalau ini dibikin suatu persamaan matematika, bahwa bagaimana suatu persamaan matematika bisa mendefinisikan bahwa suatu benda itu sepatu. Pasti sangat susah. Anda harus bikin persamaan diferensial dan integral untuk bisa mendefinisikan bentuknya. Integral untuk mendefinisikan bentuknya. Dan itu pasti persamaannya akan sangat sulit karena modelnya macam-macam. Nah, sedangkan artificial intelligence itu dia bekerja mirip dengan otak manusia. Jadi di dalam otak itu tidak jelas gimana prosesnya, itu tidak jelas dalam kita mengenali suatu objek tidak jelas, tidak ada rumusnya. Tapi kita tahu berdasarkan informasi yang kita dapatkan sebelumnya, dan kita secara unik kita mengolah informasi itu dan kita membentuk kesimpulan bahwa benda itu adalah ini, benda itu adalah ini, dan seterusnya. Oke, itu adalah konsep dasarnya. Oke, next. Nah, ini seperti ini juga. Jadi ini problem ini adalah problem tulisan tangan. Tulisan tangan. Ini adalah tulisan tangan macam-macamnya. 0 ada 0 sampai 9. Anda langsung mengenali, oh ini 0, ini 1, 0, ini 1, 2, dan seterusnya. Karena Anda sudah pernah melihat berbagai macam jenis tulisan. Ada teman Anda yang nulis 2 itu mungkin seperti yang ditunjukkan pada gambar ini, ada lubangnya itu. Ada yang benar-benar seperti Z. Ada yang klasik begitu. Ada yang benar-benar seperti tulisan dalam komputer. Macam-macam bentuknya. Nah, di sini Anda lebih langsung mengenali. Oh, ini. Tapi ada beberapa bagian yang mungkin Anda belum pernah mendapatkan pengalaman sebelumnya dalam otak Anda, seperti angka 7. Jadi ada 7 di kotak bawah itu. Nah, itu mungkin kalau Anda belum pernah melihat style orang menulis itu, Anda mungkin ragu, ini 7 atau 2? 7 atau 2. Ya kan? Nah, itulah kemampuan otak kita dalam mendefinisikan suatu objek yang mana komputer itu ingin mengcopy kemampuan itu. Nah, bagaimana suatu komputer bisa meniru kemampuan kita seperti itu? Ya nanti akan kita bahas lagi. Oke, next. Nah, di sini ada 2 perbedaan dalam konsep pemrograman. Yang artificial intelligence dan pemrograman konvensional. Untuk yang konvensional, di sini kita perlu data dan kita perlu rules atau aturannya. Baru kita masukkan ke komputer, kita dapat output. Misalkan begini, kita punya data angka 2 dan angka 3. Oke, kita punya data 2, angka 3. Terus kita bikin rules-nya. Rules-nya adalah ditambah. Jadi 2, ada 3, ditambah. Maka kita dapat output-nya. Itu pemrograman konvensional. Ada datanya, terus ada rules-nya. 2 tambah 3 sama dengan output-nya, 5. Sedangkan pemrograman pada machine learning, dalam hal ini artificial intelligence, itu kita tidak menentukan, karena kan otak kita kan tidak tahu kan apa yang di dalam otak kita kan. Maksudnya rules-nya yang mengatur kemampuan kita dalam mengenali suatu objek itu kan tidak jelas rules-nya itu, aturannya di dalam otak kita. Kita tahu saja gitu. Kita dapat pengalaman, oh kita bisa mendefinisikan. Nah, ini AI ini seperti itu. Jadi yang kita butuhkan pertama itu adalah datanya dulu dan outputnya. Oke, jadi data dulu dan outputnya. Outputnya harus ketahui dulu. Seperti orang tua Anda mengajari Anda bahwa, oh ini loh sepatu. Nah, di sini sudah ada datanya sepatu.
sepatunya, barangnya dalam artian, dan outputnya adalah statement dari orang tua Anda. Ini sepatu. Oke, jadi ada data, ada outputnya. Oke, jadi kalau di dalam numerik, misalkan kita punya data 2 dan 3, outputnya sudah ada 5. Nah, jadi datanya ada 2 angka, 2 dan 3, outputnya angka 5. Ya, kita masukkan ke dalam AI. Nah, AI yang menentukan nanti. Kalau ada 2, ada 3, nanti 5. Nah, rules-nya itu nanti dia yang menentukan. Paham maksudnya? Jadi kalau konvensional, ada data, yaitu angka 2 dan 3, terus kita tambahkan dengan suatu rules, aturannya adalah ditambah, maka kita dapat 5. Kalau AI, kita punya angka 2 dan 3, sekaligus kita punya outputnya. Nanti rules-nya AI yang menentukan. Apakah itu ditambah, ataukah itu dikali, atau bagaimana, terserah AI yang merumuskan. Jadi mirip dengan kemampuan kita. Jadi kita tahu barangnya sepatu, orang tua kita bilang itu bahwa itu sepatu. Nah, otak kita sendiri yang mendefinisikan, jadi itu loh barang itu yang namanya sepatu, yang meskipun yang bentuknya macam-macam, yang jutaan itu, kita dapat itunya, dapat rules-nya dalam otak kita. Nah, itu konsep basicnya. Oke, lanjut. Next. Oke, jadi begini. Jadi contoh simpelnya aja seperti ini. Misalkan nih, Anda ya, adik-adik ini mau bikin toko fashion yang isinya ada baju, celana, sepatu, macam-macam lah isinya di dalamnya. Terus Anda ingin memudahkan ini, misalkan ada orang bayar, kita tidak perlu ngecek gitu. Ini baju harganya 50.000, ini celana harganya 10.000 dan seterusnya. Ini gambaran simpel aja ya. Anda pingin bikin scanner. Jadi orang kalau bayar itu cuma nunjukkan apa yang dia beli. Langsung dia scanner bisa nge-scan. Ini baju. Ini celana. Ini sepatu. Totalnya 100.000. Nah, begitu. Nah, gimana kita melatih scanner itu biar dia bisa mengenali. Jadi hemat sumber daya manusia kan, kita tidak perlu orang untuk mengecek ini Bapak ini beli baju, ini sepatu dan seterusnya. Cukup dengan scanner itu saja. Nah, bagaimana kita bikin kamera scanner itu mengenali suatu objek? Nah, caranya seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa kita pertama-tama kita bikin database dulu. Seperti yang sudah saya jelaskan di awal, bahwa bagaimana waktu Anda kecil mengenali sepatu itu, orang tua Anda memberikan informasi yang banyak. Ini sepatu nak, itu sepatu kak, itu sepatu dek. Banyak sekali. Nah, itulah database. Jadi di dalam otak Anda menyimpan banyak gambar, banyak image, berbagai macam sepatu. Itu adalah database. Nah, dari database itu kita bisa mengenali. Nah, akhirnya kita bisa mengenali, yang itulah seperti ini bentuknya sepatu. Nah, dengan konsep yang sama, caranya kita harus bikin database dulu. Database ya. Kita potret berbagai macam fashion outfit, kaos, celana, baju, sandal, sepatu, dan seterusnya. Kita bikin yang banyak sekali. Di sini saya ngutip dari gambarnya di MNIST dataset. Nanti kalau Anda tertarik di bidang ini, nanti bisa dipelajari. Di sini ada 70.000 image. Jadi ada 70.000 image ya. 70.000 image. Nah, 60.000-nya digunakan untuk melatih programnya. Nah, seperti melatih otak Anda. Jadi program itu dilatih bahwa untuk mengenali, sepatu ini, ini yang kayak gini itu sepatu, yang kayak gini ini baju, dan seterusnya. Nah, jadi dilatihnya kita punya database dan kita sudah punya
apa itu outputnya, sorry saya lupa. Jadi kita punya datanya dan kita sekaligus punya punya apa itu outputnya. Nah, outputnya adalah di sini kalau komputer kan menerima informasinya kan dalam bentuk angka kan 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Oh, jadi kalau gambar ini itu 0, itu artinya dia adalah t-shirt. Oh, kalau gambar ini dia angkanya 1, trousers. Itu artinya celana dan seterusnya. Nah, komputer itu belajar dari situ. Oh, kalau gambar ini uh, baju. Oh, kalau gambar ini sandal. Oh, kalau gambar ini coat. Oh, kalau gambar ini dress dan seterusnya. Nah, dari 60.000 gambar itu komputer belajar. Seperti dengan otak kita belajar. Nah, 10.000-nya akan kita gunakan untuk tes. Nah, kita coba 60.000 digunakan untuk komputer itu belajar, 10.000 digunakan untuk mengetes kemampuan algoritma yang sudah kita susun. Apakah itu sukses atau enggak? Oke, next. Next. Oke, jadi singkat cerita, jadi komputer sudah belajar. Komputer sudah belajar berdasarkan 60.000 gambar tadi. Nah, kita tes dengan 10.000 gambarnya. Dan kita bagi dua datanya tadi. Nah, kita tes. Nah, inilah hasilnya. Kita tes, ini saya ambil beberapa sampel saja ya, kita tes itu. Kalau ini adalah hasilnya ya. Jadi untuk gambar ini pojok kiri atas ini adalah ankle boot. Jadi komputer mengenali bahwa itu adalah 80% adalah ankle boot. Itu secara apa itu statistik bisa dilihat pada grafik sebelahnya ya. Nah, terus kanannya ada pull over. Komputer yakin bahwa itu 100% pull over. Oke. Terus dan seterusnya. Oke, yang paling bawah itu paling bawah kiri itu ada sneaker. Sneaker komputer yakin hanya 57%. Ya. Dan selebihnya komputer bingung. Apakah itu sandal, apakah itu tas kecil? 57%. Tapi ini sudah cukup untuk memberikan informasi pada kita bahwa ini sneaker. Nah, itulah. Jadi dengan 60.000 yang digunakan untuk melatih program, artificial intelligence dapat belajar. Jadi proses pembelajarannya mirip dengan cara kita belajar. Nah, jadi dengan belajar itu maka AI atau artificial intelligence dapat mengenali objek. Nah, jadi toko Anda tidak perlu lagi dijaga dengan tenaga manusia. Maksudnya meminimalkan tenaga manusia. Jadi kalau ada orang beli cukup menunjukkan ke kamera baju 50.000, angkat lagi kamera celana 10.000, angkat lagi sepatu 5.000 dan seterusnya. Nah, nanti tinggal ketemu biaya totalnya 100.000 langsung bayar gitu. Oke, jadi meminimalkan tenaga manusia dan cukup akurat seperti yang ditunjukkan pada hasil ini. Oke, next. Nah, dengan cara yang sama, kita dapat mengaplikasikan AI pada bidang-bidang yang lain, pada kasus-kasus yang lain. Seperti kalau Anda mau minat di bidang teknik sipil, misalkan Anda mau menghitung suatu kapasitas jalan, Anda ingin mengecek apakah jalan itu reliable atau tidak, apakah Anda ingin mengecek bahwa kemampuan suatu jalan tol itu cukup atau tidak, Anda harus menghitung itu. Anda harus menghitung kendaraan yang lewat itu. Nah, mobil berapa, motor berapa itu. Itu kalau jalannya ramai gitu ya pusing Anda. Anda melihat mobil sekali 1 detik lewat 5, Anda hitung 5. Mobil lewat lagi 3, seterusnya. Itu pusing dan Anda harus menghitung selama beberapa jam. Nah, untuk memudahkan artificial intelligence itu bisa digunakan. Anda cuman pasang kamera saja di tepi jalan, terus Anda bikin program, terus Anda melatih program itu dengan database. Jadi Anda sebelumnya juga harus
sudah harus mengumpulkan gambar yang banyak dulu bahwa mobilnya sekian, motornya sekian dari berbagai macam merek. Nah, itu digunakan untuk melatih artificial intelligence. Nah, dengan demikian Anda tidak perlu repot-repot untuk menghitung. Jadi tinggal kamera saja yang menghitung kendaraannya. Karena kamera sudah bisa mengenali, oh ini mobil, oh ini truk, oh ini orang, oh ini bis, dan seterusnya. Dan bisa langsung dihitung secara otomatis. Nah, itu beberapa konsep dan beberapa contoh pendahuluan terkait dengan artificial intelligence. Oke, next. Oke, selanjutnya aplikasi dalam bidang teknik sipil. Oke, jadi di sini saya ingin mengaplikasikan dalam early warning system atau sistem peringatan dini akibat gempa. Jadi gempa itu memang suatu fenomena alam yang tidak bisa diprediksi. Saat ini tidak bisa diprediksi. Jadi gempa itu susah sekali diprediksi. Nah, jadi misalkan ada gempa, saya berikan gambaran sedikit di sini. Misalkan ada gempa, maka data awal yang kita terima adalah data gelombang seismik, data dari getaran gempa. Terus selanjutnya, data dari getaran gempa itu diolah oleh para seismologis, para seismolog. Nah, nanti dari situ didapatkan parameter-parameter gempanya. Dari parameter gempa itu, maka kita bisa mendapatkan deformasi muka air laut. Muka air laut, misalkan gempanya ada di laut. Oke, ada di laut. Namun yang pemerintah ingin adalah misalkan ada gempa di laut, ada kemungkinan terjadi tsunami. Terus pemerintah ingin memberikan informasi kepada masyarakat bahwa Anda harus mengungsi ke area ini. Area ininya mana? Itu maksud saya. Area ininya mana? Apakah area yang dituju itu aman dari tsunami? Kan nggak tahu. Oke. Jadi di sini, seperti yang sudah saya jelaskan bahwa dari gempa prosesnya, gempa, terus ke gelombang seismik, terus ke parameter gempa, maka kita dapat deformasi muka air laut. Dengan deformasi muka air laut, kita bisa menghitung tsunami yang ada di daratan dengan menyelesaikan rumus non-linear shallow water equation. Nah, dengan demikian kita dapat memprediksi genangan tsunami. Oke. Namun problemnya adalah untuk menghitung dengan menggunakan non-linear shallow water equation itu membutuhkan waktu yang sangat lama. Dengan komputer yang cukup powerful, mungkin dengan komputer gaming Anda membutuhkan waktu sekitar 40 menit. Bisa Anda bayangkan, 40 menit, sedangkan tsunami itu bisa menghantam daratan dalam waktu 2-3 menit, atau kurang dari 10 menit. Kan sia-sia kan? Selain itu problemnya adalah data gempa itu berubah-ubah. Semakin lama data gempa, data yang dihasilkan semakin akurat. Jadi misalkan kita dapat data gempa awal, kita simulasikan dengan non-linear shallow water equation. Nah, ini simulasinya belum selesai, sudah ada data baru. Ini data lebih akurat. Nah, kita mulai simulasi lagi. Simulasinya belum selesai lagi, sudah kita nerima data baru. Nah, coba dibayangkan, itu sudah berjam-jam itu. Jadi data prediksi genangan tsunami-nya itu sudah ada, selesai, tapi tsunami-nya sudah menghantam duluan, jadi sia-sia, tidak berguna lagi. Maka dari itu dengan menggunakan konsep artificial intelligence yang sudah saya jelaskan sebelumnya, maka kita bisa melewati proses perhitungan itu dengan non-linear shallow water equation. Jadi dengan data deformasi muka air laut, kita bisa langsung lompat ke dalam prediksi genangan tsunami. Oke, next. Nah, di sini kenapa kok non-linear shallow water equation itu lama? Karena ya ini kalau Anda minat di bidang numerical, di sini ini adalah persamaannya non-linear shallow water equation. Ini adalah
persamaan diferensial, dan ini harus diselesaikan secara iterasi. Iterasinya ribuan. Makanya itu membutuhkan waktu yang sangat lama. Oke, sekedar tahu aja saja, misalkan Anda nanti minat di bidang simulasi, ini sebagai gambaran saja. Oke, next. Nah, di sini seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, dalam melatih artificial intelligence itu kita perlu dua hal. Yang pertama adalah kita sudah punya datanya dan kita punya outputnya. Nah, dalam artian kita harus punya database. Problem ini sudah saya aplikasikan untuk menyelesaikan program doktor saya waktu di Nagoya, Jepang itu. Nah, di sini saya mencoba untuk membuat early warning system untuk tsunami di pesisir Jepang. Jadi saya mengambil dua lokasi studi di kota Atasika dan kota Oase. Dan di sini saya bikin database dulu. Jadi saya bikin sumber-sumber gempa banyak gitu yang dapat terlihat pada gambar kiri itu. Ada bulatan-bulatan merah dan biru itu adalah lokasi-lokasi sumber gempa. Jadi saya bikin skenario dulu. Saya simulasikan gempanya, nanti genangannya seperti apa. Simulasikan gempanya, genangannya seperti apa, dan seterusnya. Jadi skenario-nya ratusan, dan lokasinya bisa terlihat pada gambar kanan di sebelah kanan itu, ada di kota Atasika dan di Oase. Nah, pada intinya kita perlu membangun database. Kita perlu membangun database untuk melatih artificial intelligence. Jadi nanti artificial intelligence tahu, oh misalkan ada gempanya seperti ini, tsunami-nya nanti seperti ini loh. Misalkan ada gempanya di sini, tsunami-nya nanti genangannya setinggi ini dan daerahnya ini loh. Gitu. Pada prinsipnya itu sama seperti dengan konsep baju tadi. Jadi baju ini, kalau gambar ini adalah celana. Oh kalau gambar ini adalah sandal, dan seterusnya. Konsepnya sama persis. Oke, next. Oke, dan ini adalah hasilnya. Ini hasilnya ya. Ini adalah hasilnya. Saya menggunakan dua tipe machine learning, yaitu disebut dengan CNN atau Convolutional Neural Network, dan yang kedua adalah NLP atau Multi-Layer Perceptron. Ini mungkin asing bagi adik-adik, tapi pada intinya ini adalah artificial intelligence. Pada bagian atas itu adalah kondisi realnya, kondisi real yang terjadi. Ya. Ini sebagai acuan. Yang pada baris kedua itu adalah AI-nya, hasil dari AI. Bisa terlihat bahwa prediksi genangan tsunami yang dihasilkan oleh AI, artificial intelligence, itu mirip dengan yang terjadi di kondisi realnya. Bisa terlihat ya. Luasannya mirip, magnitude-nya atau kedalamannya tsunami yang menghantam daratan itu juga mirip. Bisa terlihat di situ. Nah, yang bawah itu, yang gambar bawah itu adalah errornya. Jadi yang selisih antara kondisi real dengan pendekatan yang dihasilkan oleh AI, artificial intelligence. Ya, jadi bisa terlihat bahwa nilainya itu mendekati 0. Bisa dikatakan mendekati 0. Jadi dapat disimpulkan bahwa artificial intelligence itu mirip atau bisa digunakan untuk mewakili kondisi real, untuk mewakili kondisi real yang sebenarnya. Jadi kita jadi pada aplikasinya kita tidak perlu lagi menggunakan simulasi dengan menggunakan non-linear solid water equation yang butuh waktu 40 menit sampai berjam-jam. Dengan AI ini kita cukup membutuhkan waktu kurang dari 1 detik. 0, sekian detik. Jadi bisa dibayangkan perbedaannya. Dengan non-linear solid water equation kita butuh waktu 40 menit sampai berjam-jam. Dengan AI kita butuh kurang dari 1 detik. Jadi misalkan nanti data gempanya berubah, enggak masalah. Kan cuma 1 detik kan, tinggal run, hasil dapat, tinggal run, hasil dapat. Nah, maka dari itu ini adalah suatu benefit di mana untuk warning system dalam teknik sipil kita tidak perlu lagi menggunakan model simulasi yang memerlukan waktu yang sangat lama.
Oke. Jadi ini adalah hasilnya. Jadi pada intinya kita dapat disimpulkan bahwa AI dapat digunakan dalam apa itu sistem peringatan dini atau early warning system. Jadi di sini AI dapat digunakan dalam bidang teknik sipil. Oke, next. Oke, jadi ini terakhir. Jadi pada intinya seperti yang sudah saya jelaskan, jadi AI ini berpotensi menjadi alternatif untuk tsunami early warning system sebagai pengganti model-model deterministik. Deterministik itu dalam artian menggunakan simulasi itu tadi. Kedepannya, AI juga dapat digunakan dalam bidang teknik sipil yang lain, misalkan pengaturan lampu lalu lintas, misalkan lama merahnya itu berubah-ubah tergantung pada kepadatan lalu lintas. Misalkan lalu lintasnya padat, jadi merahnya jadi tidak lama. Kalau lantasnya kebalik ya. Kalau lantas padat, jadi merahnya mungkin sedikit lebih lama. Kalau lengang, jadi merahnya tidak perlu lama dan seterusnya. Jadi pengaturan nyala lampu lalu lintas. Selain itu juga bisa digunakan untuk sistem peringatan dini banjir, misalkan elevasi muka air sekian di suatu sungai dengan curah hujan sekian, dengan kecepatan air di sungai sekian, maka sistem dapat menentukan bahwa oh ini masyarakat perlu mengungsi, oh ini masyarakat kalau mengungsi mengungsinya kemana? Ya, dapat digunakan sebagai sistem peringatan dini banjir. Selain itu dapat digunakan pula untuk optimalisasi pelaksanaan proyek. Misalkan saat ini kita bangun apa dulu. Misalkan setelah fondasi kita kolom, habis kolom apa ini? Apakah kita masang fondasi tempat lain dulu, ataukah ini kita lanjutkan balok kolomnya dan seterusnya. Jadi dapat digunakan untuk optimalisasi pelaksanaan proyek. Selain itu juga dapat digunakan untuk optimalisasi pembagian air irigasi. Air irigasi, misalkan, sawah sana sedang tidak perlu butuh banyak air. Airnya masih ada sekian dengan ketinggian sekian sentimeter dan tumbuhannya juga tumbuhan yang tidak perlu banyak air. Jadi sana kebutuhan airnya dikurangi secara otomatis. Yang sana perlu banyak air, yang bagian sana tanahnya kering, yang tumbuhannya juga memerlukan banyak air, jadi perlu banyak air. Nah, secara otomatis AI dapat digunakan untuk optimalisasi pembagian air irigasi. Dan masih banyak lagi yang dapat digunakan dalam bidang teknik sipil. Oke, baik. Saya kira cukup sekian presentasi dari saya. Kalau ada pertanyaan, bisa langsung ditanyakan atau mungkin bagaimana, saya ngikut saja kepada moderator. Baik, terima kasih atas kesempatannya, atas atensinya. Saya tutup ya presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Bapak Ardi yang telah menyampaikan materi pada hari ini. Sedikit saya rangkumkan mengenai materi kali ini, yaitu kata kunci dalam artificial intelligence atau AI sendiri adalah experience atau pengalaman. Kemudian cara kerjanya sendiri yaitu AI ini meniru kemampuan manusia dalam menerima dan mengolah informasi menurut pengalaman sebelumnya. Dan ada dua perbedaan dalam pemrograman. Yang pertama pemrograman konvensional, yaitu harus ada data dan aturan. Contohnya 1 + 1 sama dengan 2 baru keluar output. Yang kedua ada pemrograman AI. Untuk pemrograman AI sendiri yang dibutuhkan adalah data dan output. Dan nanti AI yang akan mengatur atau menentukan rules atau aturannya itu tadi. Terus selanjutnya dalam AI sendiri menggunakan banyak sekali gambar untuk dipelajari. Contoh dalam sebuah perusahaan mempunyai 70.000 gambar, 60.000 gambarnya digunakan untuk training dan 10.000 sisanya digunakan untuk testing. Dengan cara yang sama, AI bisa diaplikasikan dalam bidang yang lain. Misalnya untuk mengecek kapasitas jalan atau menghitung kendaraan maupun orang-orang yang lewat di sekitar situ.
Dan terakhir, AI berpotensi menjadi alternatif untuk tsunami early warning system. Dan kedepannya AI sendiri dapat digunakan di dalam bidang teknik sipil lainnya. Untuk pertanyaan, untuk yang ingin bertanya bisa bisa on mic atau bisa diketik di kolom komentar dengan menyebutkan nama, asal sekolah, dan juga isi pertanyaannya. Silakan untuk yang ingin bertanya, bisa diketik atau bisa langsung on mic memperkenalkan dirinya. Moderator, ini di chat ini ada yang tanya, ini bisa dijawab atau bagaimana? Baik Pak, untuk pertanyaan langsung mungkin bisa langsung dijawab saja Pak. Oke, baik, terima kasih. Ini ada pertanyaan dari Naimah, saudari Naimah dari SMA 2 Balikpapan. Konsep AI sendiri, pertanyaan adalah konsep AI sendiri adalah meniru kemampuan manusia, sedangkan manusia punya batasan kemampuan. Apakah pada AI juga ada batasan atau limit atau untuk output data yang dapat dimasukkan? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi betul bahwa manusia itu juga manusia punya batasan. Batasannya adalah memori. Manusia punya batasan memori. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, kemampuan kita dalam mengenali objek itu adalah berdasarkan pengalaman kita sebelumnya. Dalam artian itu kalau saya bahasakan dalam istilah teknikal itu adalah database. Kita menerima database. Database itu apa? Database adalah pengalaman-pengalaman kita sebelumnya. Misalkan yang sudah saya jelaskan sebelumnya tadi, misalkan simpel saja sepatu tadi ya, kita sudah pernah melihat berbagai macam sepatu, macam-macam sepatunya. Tapi ada kalanya kita itu bingung. Anda pasti pernah bingung. Oh, ini nih sepatu apa sandal ya? Bentuknya kok mirip sepatu tapi juga mirip sandal. Nah, itu kan barang baru soalnya. Anda belum pernah mendapatkan informasi terkait benda itu di database Anda, di dalam artian di otak Anda. Nah, itu di keterbatasan kita. Nah, AI sendiri juga begitu. AI punya keterbatasan. Keterbatasannya adalah apa? Memori juga. AI itu dia dilatih dalam komputer. Komputer dia memerlukan RAM. RAM. Jadi proses pembelajaran itu, database itu nanti dimasukkan ke dalam RAM. Jadi semakin besar database yang akan kita masukkan adalah semakin baik. Misalkan Anda mengenali banyak benda, itu semakin baik. Semakin baik. Komputer juga begitu. Kalau kita punya banyak sampel, itu semakin bagus. Tapi apakah RAM-nya muat? Apakah 16 GB itu cukup? Apakah 16 GB cukup? Atau 8 GB saja sudah cukup? Atau kita perlu 128 GB RAM? Atau mungkin ribuan RAM? Nah, begitu. Jadi keterbatasannya adalah, kalau dalam komputer, AI itu adalah keterbatasan adalah memori, RAM. Itu adalah problem utama. Jadi betul bahwa di AI ada batasannya juga, yaitu keterbatasan memori. Kedepannya mungkin mungkin ini bisa dapat dikembangkan lagi karena komputer sendiri berkembang. Sekarang kita sudah mulai mengenal kuantum komputer. Mungkin untuk 10 tahun, 20 tahun lagi mungkin RAM 32 GB, 64 GB di komputer itu ya kalau dalam tanda kutip ecek-ecek lah. Mungkin kalau di kuantum komputer. Nanti kuantum komputer nanti bisa lebih besar lagi. Jadi kita bisa mentraining program itu dengan database yang lebih besar. Tapi tentu saja ada limitnya, ada batasannya. Oke, baik. Terima kasih. Saya kira itu cukup. Saya kembalikan kepada moderator. Mic-nya belum nyala, moderator. Oh iya Pak, maaf. Jadi untuk karena waktunya kurang lebih masih 8 menit, mungkin satu pertanyaan lagi ya sebelum kita tutup. Mungkin bisa melalui kolom chat.
juga langsung on mic. Baik, ada pertanyaan dari Mugni dari SMA 1 Anggana. Deterministik model itu apa? Ya, mungkin dari Bapak Ardi bisa langsung dijawab, Pak. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Deterministic model itu apa? Itu adalah dalam model itu kalau Anda nanti masuk dalam kuliah di bidang sains, IPA ya, jadi misalkan teknik sipil juga IPA kan. Jadi nanti Anda mengenal suatu model atau simulasi, yaitu kita mensimulasikan kondisi real dengan menggunakan komputer. Misalkan nih perkiraan cuaca itu adalah hasil simulasi kan, perkiraan cuaca hasil simulasi. Nah, dalam model itu atau simulasi itu ada dua model. Ada model yang deterministik, ada model yang probabilistik. Deterministik itu apa? Adalah model yang didasarkan pada rumus-rumus fisika dasar. Ya, ini saya pakai bahasa sederhana. Jadi, misalkan air mengalir itu dia mengacu pada hukum Navier-Stokes. Nah, deterministik model itu adalah modelnya itu atau simulasinya itu dia menyelesaikan atau menurunkan rumus itu. Jadi hasilnya nanti sesuai dengan kondisi realnya. Namun deterministik model itu dia tidak dapat memprediksi, tidak dapat digunakan untuk memprediksi. Misalkan hujan nanti malam hujan atau enggak, atau besok hujan atau hujannya tingginya berapa. Ini tidak bisa digunakan. Maka kita perlu suatu model lagi yang namanya probabilistik. Probabilistik atau teori peluang kalau di SMA ya. Nah, jadi itu perbedaannya. Nanti kalau Anda minat di bidang IPA, nanti saya kira Anda akan dengan mudah paham ini apa itu deterministik. Pada intinya dia itu menyelesaikan persamaan fisika dasarnya. Ya, seperti Navier-Stokes, Archimedes dan seterusnya. Kalau ada model lagi itu namanya probabilistik, itu dia bisa memprediksi. Saya kira itu jawaban dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Dikarenakan waktu sudah habis juga, karena tadi di awal kita buka dengan doa, marilah sebelum kita tutup acara pada siang hari ini, kita tutup dengan doa. Doa menurut ajaran kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilahkan. Ada kata cukup untuk berdoa. Terima kasih untuk Bapak materi kita pada hari ini, Bapak Ardiansyah Fauzi, yang telah memberikan materi yang sangat bagus pada siang hari ini. Terima kasih juga kepada para peserta yang telah menyempatkan hadir pada acara siang hari ini. Sampai berjumpa di acara ITK yang lainnya. Terima kasih. Terima kasih, moderator, adik-adik sekalian. Terima kasih, Pak. Saya izin live room ya. Ya, Pak. Terima kasih banyak ya, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih, Pak.